Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamun ada daftarun? Ada daftarun? Ada kitabun. Ada kitabun? Ada daftarun. Oh, daftarun ya. Daftarun kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yuridu an yahda'uka fa inna hasbukallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan hubungan orang-orang mukmin. Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Maha besar Allah segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para sesepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta seluruh warga RT 7 RW 4 Perum Permata Kahuripan yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih atas rawuhnya panjenengan semua dalam acara halal bihalal ini. Alhamdulillah tadi siang sempat hujan deras dan alhamdulillah sekarang sudah terang. Kita diberi waktu yang baik, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di acara halal bihalal keluarga besar Perum Permata Kahuripan Permai. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, para saudara, keluarganya,
dan tabi'in yang insya Allah kita semoga mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya, setelah 1 bulan kita menjalankan ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri, hari ini adalah momen yang tepat untuk membersihkan hati dan mempererat silaturahmi. Mungkin tidak hanya 1 bulan selama kita berpuasa, tetapi 11 bulan sebelum kita berpuasa, sebelum kita merayakan Idul Fitri. Mungkin entah itu saya, entah itu kami dari pihak pengurus RT, entah dari keluarga saya, ada kesalahan, ada hal-hal yang mungkin tidak enak di hati panjenengan semua. Saya selaku ketua RT mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Intinya dalam kesempatan yang mulia ini, saya pribadi maupun mewakili seluruh jajaran pengurus RT memohon maaf yang setulus-tulusnya kepada seluruh warga apabila ada kesalahan, kekurangan, atau tindakan yang kurang berkenan dalam melayani panjenengan semuanya selama ini. Jadi marilah dengan momentum ini untuk saling membuka hati, memaafkan, dan membuang segala rasa sakit hati yang pernah terjadi. Semoga dengan kerukunan yang terjaga, RT kita semakin kompak, aman, dan nyaman untuk ditinggali. Intinya kita hidup di perumahan ini, kita semua, anggaplah kita semua adalah saudara. Tidak ada yang merasa satu sama lain adalah musuh. Intinya kita hiduplah yang nyaman, hidup yang rukun, hidup yang tentram. Karena saudara yang paling dekat adalah tetangga kita sendiri. Terkadang orang yang kita sebut sebagai saudara kandung itu jauh dengan kita. Jadi siapa sih yang kita mintai tolong pertama kali? Pasti tetangga kita. Jadi jangan pernah merasa kita jauh dari tetangga, jangan pernah merasa bagaimanapun dengan tetangga kita. Intinya kita bersikap baik, kita baik kepada siapapun, insya Allah kebaikan akan menghampiri kita. Paling dari saya hanya sekian. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh jajaran panitia dan seluruh warga yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk menyelenggarakan acara ini. Dan alhamdulillah acara ini berlangsung dengan lancar dan mudah-mudahan sampai nanti selesai tidak ada halangan apapun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita panjatkan sehingga kita bisa berkumpul bersama untuk sebuah majelis yang kita jalankan 1 tahun sekali insyaallah. Bagian dari rahmat Allah yang kita diberikan satu untuk bisa berkumpul, untuk bisa menghubungkan hati atau bersilaturahim. Semoga ini bagian dari sebuah kebaikan yang kita terus bisa kawal ke depan untuk menjadikan satunya hati kita di PKP ini, sehingga ada kesawasiahan atau kesamaan sudut pandang, sehingga
dalam kita berkeluarga besar RT kita penuh dengan kedamaian. Salawat dan salam semoga atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabi'ut tabi'in, para pengikut yang setia, duriahnya, dan semoga kita di antara hamba-hamba yang terpilih juga untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terhadap sesepuh, bini sepuh ingkang kula hormati, Bapak, Ibu, Mbak Yu, Mas, adik semuanya ya, dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan 1-2 patah kata yang bukan bermakna saya di sini menggurui atau sudah sepuh ya, sudah sesepuh, tetapi di sini saya ditugaskan untuk mencoba menyampaikan hikmah kita bersilah ar-rahim, hikmah kita bagaimana bertata rumah tangga RT kita bisa punya kedamaian atau punya kebahagiaan, sehingga kita berkomunitas RT ini adalah satu bagian dari kebahagiaan yang tak terlupakan dalam kita hidup di dunia ini, sehingga tidak menjadi sesuatu yang sakit di hati kita kalau keluar dari PKP. Setidaknya keluar ada sebuah keindahan mimpi, saya pernah hidup rukun damai di PKP. Ini terutama bagi sedulur kita, saudara kita yang ngontrak atau ngekos atau yang sementara di PKP. Ini adalah pesan damai saya di Idul Fitri, yaitu salam untuk semuanya saja, bahwasanya keselamatan, rahmat Allah semoga terlimpah atas panjenengan semua. Itulah salam dalam kita tradisi muslim. Jadi isinya adalah tidak lain, ya kalau salam itu cuma bahasa Arab, isinya apa? Isinya doa aja. Keselamatan, rahmat, dan berkah Tuhan. Jadi sama maknanya dengan kesempurnaan nilai salam. Kalau mungkin selamat pagi, selamat siang itu kan selamat di sore saja, selamat di siang saja. Kalau tradisi kita, karena kita meyakini tentang kesempurnaan nilai, maka isinya salamnya doa. Oke, izinkan saya menyampaikan dari 1-2 kalimat, bahwasanya kita mencoba merangkum dari 1 bulan yang lalu kita lalui di bulan Ramadan, yang semoga kita di antara hamba yang menemukan Lailatul Qadar atau sebuah kebaikan besar yang 1000 bulan itu kita pahami nilainya. Jadi bahwasanya kita telah sampai di sebuah pemahaman bahwa kita hidup itu di planet bumi ini adalah antar manusia yang kemudian diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Itulah adalah realitas takdir yang patut kita pahami, yang saya bawakan di awal. Nanti saya kerucutkan kepada nilai takwa yang kita pahami bersama dalam surat Al-Baqarah 183. Jadi takwa yang dimaksud, karena ini hari masih Syawal ya, masih Syawal terkait Idul Fitri, maka tema besarnya adalah terjadinya persatuan. Kemenangan yang dimaksud adalah kita menjalin silah ar-rahim dengan Rabb kita, berupa kita hablum minallah. Di bulan Ramadan kita digembleng di kawah candra di muka 30 hari. Harapannya kita mampu itu menelurkan hubungan yang baik kita, silah kita, rahim kita dengan Allah yang hakikatnya ar-rahim, yang maha memberi rahmat. Ar-Rahim itu masuk ke dalam kolbu kita, kemudian masuk ke dalam sanubari kita, menjadi sebuah fuad, sebuah kesadaran yang paripurna, sehingga kemudian muncullah kebaikan yang sempurna. Yaitu apa? Saya bawakan kebaikan yang dimaksud adalah terciptanya perdamaian dunia. Kita targetnya itu, bagi kita umat muslim itu adalah perdamaian dunia, atau sebagaimana doa kita, Robbana atina fid dunya hasanah. Di dunia ini yang hasanah, yang damai, yang tentram, tidak ada peperangan, tidak ada konflik, harapannya itu teorinya. Maka kita harus punya kesadaran
yang tadi kita sampaikan berawal dari fuad, dari hati yang fuad ya. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, yang mutmainnah, hati yang mutmainnah. Kemudian mencuat setelah punya hubungan baik dengan Allah atau vertikal, horizontalnya apa? Maka kita masuk kepada surat Al-Hujurat. Ini tingkat dunianya ya, tingkat makronya. Itu yang berbunyi ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wal unsa wa ja'alakum su'ubaw wa qabala litta'arafu. Nah, jadi artinya adalah wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki min zakar wal unsa, dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling lita'arafu, saling mengenal. Jadi din itu sebenarnya adalah lintas dimensi ruang dan waktu. Agama kita yang kita yakini ini bagi yang muslim nggih, karena semuanya ini kita minta hadir juga. Saya harapannya hadir karena ya Islam itu ya kedamaian gitu. Tapi dalam arti bukan agama sekedar ritual. Kalau ngomong ritual nanti berbeda-beda. Konteksnya adalah assalam, karena Islam itu dari kata salam, keselamatan. Harapannya ya dari kita yang mengimani bagaimana kita sholat, maka kita bisa sholat dengan cara vertikal, membuktikan salam kita secara horizontal atau habluminanasnya. Yaitu kita dapat ilmu nih. Malam ini kita buka ayatnya tentang surat Al-Hujurat, yaitu surat ke-49 ayat 13. Diciptakannya kita itu sebuah realitas, kita itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, kemudian ditargetkan adalah lita'arafu, untuk saling mengenal. Mungkin di sini ada Pak Simon ya, mungkin terus ada beliau Pak Bule ya. Bule mana Pak Bule? Jadi kita saling mengenal. Oh, ini pemahaman cara hidupnya seperti apa, oh mereka seperti apa. Itu biar kita saling menghormati dan menghargai, bukan saling justifikasi atau saling menghakimi. Karena al-hakim itu ya Allah saja gitu. Jadi al-hakim itu al-haqqu min rabbika. Hak itu Rob saja. Jadi kita itu cuma ingin mencapai Rob, kita mencapai Tuhan. Yang sudah kita pasti punya iman. Setiap kita beragama ini punya iman bahwa kita itu punya keyakinan hidup itu ada Tuhan gitu ya. Izin saya sedekung pegel gitu. Jadi hidup itu punya keyakinan. Insya Allah saya meyakini antum semua, panjenengan semua punya keyakinan bahwa hidup ini ada yang mencipta. Jadi nggak mungkin nggak gitu loh. Bahkan orang yang ateis pun meyakini ada sesuatu di balik alam semesta ini. Ada something gitu. Jadi tidak mungkin tidak. Maka kita yang mengimani tentang adanya Tuhan itu lebih kuat lagi kita. Jadi kita sebagai muslim harus paham bahwa kita diminta untuk lita'arofu, saling mengenal. Ini ngomong kompleks makro ya. Kompleks mikronya lagi apa? Ternyata lintas RT. Dalam hal ini kita ada si Anu, ternyata pemahamannya seperti ini, si Anu pemahamannya seperti ini. Lah, kita saling berkenal. Lah, inilah sebuah takdir kenikmatan kita. Kita ada sebuah kebaikan adat, yaitu berupa silaturahim di hari raya. Maka inilah yang harus kita manfaatkan untuk kita saling mengenal. Kemarin kita susah banget ketemu, 1 tahun ini ya setidaknya 1 tahun sepisan gitu ya, bisa kumpul semuanya. Alhamdulillah, masya Allah, barokallah, ini sebuah nikmat dari Tuhan, sehingga kita bisa menikmati kebersamaan kita. Jenengan monggo sambil cerita soal apa, yang penting yang intinya menyemangati lah. Kalau menyemangati bahwa hidup itu bersama, hidup itu bukan sendiri. Sehingga tadi disampaikan Pak RT itu bisa saja saudara kita itu ada 5, 6 sampai 11 ya. Tapi ternyata kita jauh merantau di sini mencrok ning PKP, ketemune Pak Dodo, ketemune Pak Buyung gitu ya. Nah, itu contoh, oh ternyata ya orang-orang jauh juga. Nah, menjadi dekat karena ada tetangga. Nah, itulah yang kita harus paham bahwa hidup ini saling bertetangga, saling harus memahami. Jadi kita ada hati, ada hasrat untuk saling memberikan sebuah kebaikan. Maka itulah yang kita harapkan dari ayat itu. Kita turunkan, izin ya, saya izin mandan padat. Kita izin saya turunkan setelah memahami besarnya.
kita dapat kesadaran itu. Kesadaran kita bertambah setelah ada turunnya kalam Tuhan tadi. Turun masuk ke bahwasanya ternyata kita itu ada nafsun. Nafsun itu diri ini. Dari ber-RT, kemudian ternyata paling kecil adalah nafsun. Lah nafsun itu kita diperintahkan sama Allah ini bagi kita muslim dan bagi kalangan umat beragama. Bagi muslim ayatnya masuk bahwasanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu. Jagalah dirimu dan keluargamu. Wa ahlikum. Ahli itu adalah keluarga. Naro dari neraka. Neraka itu sebuah filosofis yang sangat luas. Ada nar insya Allah dalam arti yang nanti setelah lintas kematian. Ada juga ya nar dalam arti apa? Perspektifnya adalah filosofisnya adalah ya kita di sini gelutok sumpamanya. Itu jangan ya, naudzubillah ya. Bentrok saja sama tetangga. Terus kemudian gerendengan tok sama tetangga. Itu akhirnya hidupnya di neraka gitu loh. Kerja ya pecucuan tok gitu. Jadi monggo di sini kita kembali ke ayat tadi ku anfusakum wa ahlikum nar. Ayo kita jaga diri kita. Jangan sampai kita itu tidak beres. Nah, diri kita. Lah diri ini ternyata sebelah lagi ya ada dua bagian, yaitu adalah fisik ini dan hati. Maka kita mengenal Rasulullah bersabda. Rasulullah pernah menyampaikan, "Lihatlah di dalam dirimu ada segumpal daging, tatkala dia baik, idza sholahat sholahatul jasadu kulluh." Tatkala dia soleh, baik, maka baiklah semuanya. Tangannya jadi baik, nggak seneng plak, mulutnya baik, nggak ngobrolin tetangganya, nggak hibah tetangganya, nggak ngerundel, nggak bully ya, hari ini bahasanya bully. Yang ada itu tentang bagaimana mensupport untuk kita itu berbahagia, untuk kita itu saling mendukung, sinergi gitu. Jadi kemudian berikutnya lagi, idza fasadat. Nah, tatkala buruk, maka buruklah semuanya. Fasadat itu kuluh. Maka hati-hati. Kalau hatinya sudah buruk, intinya dendam, kesumat gitu ya, terus benci, kemudian iri. Wah, isinya ya kepenginnya kita ya ngomong saja udah deketin tetangganya, awas kalian tukang kayak gini. Nah, gitu. Ya Pak RT ya, kadang kayak gitu ya, ada ya. Lah itu dibantu. Aja ngomong kayak gue lah ibu. Ayo gue ora, Bil. Kalau seneng kayak gini, nah jangan seperti itulah. Jadi kita enjoy saja, ngomong yang baik-baik aja ya. Orang ketang akhirnya dolanan apa, ya yang penting jangan yang buruk-buruk lah. Orang sang gerendengi wong liya. Jadi akhirnya malah hati kita pecah gitu. Itulah kolbu Pak. Jadi monggo ayo kita ingat ku anfusakum. Nah, ayo hisab diri kita. Jangan-jangan saya gerendengi ya, gerendengi segera gitu istighfar, ya Allah astagfirullah yang gerendengi wong ya. Nanti bisa kena ayat Al-Hujurat itu yang ayat 12. Apakah kamu tega? Ini ayatnya seperti itu bunyinya, saya bawakan artinya aja langsung. Apakah kamu tega memakan bangkai saudaramu yang telah mati? Nah itu jadi Sumanto. Tapi Sumanto juga sudah tobat hari ini Pak. Nah itu ayatnya ngomong seperti itu. Ngendikane Gusti Allah itu, Gusti Allah firmannya seperti itu. Apa kamu tega, hibah, ngerendengi tangga, ngomong sing ora-ora, itu kamu seperti Anda memakan bangkai saudaramu yang telah mati itu. Jadi itu monggo hati kita itu bersih tuh. Tadi Pak RT menyampaikan di awal tuh, ayo kita tuh hatinya jangan sampai ngerendengi, jangan sampai. Nah ini saya tegaskan pakai ilmunya itu dari kalam Tuhan. Itu ngomongnya seperti itu. Pengingat kita biar level kesadaran kita naik semakin kuat gitu. Itu ada dasar landasan cara berpikirnya, ternyata Tuhan yang ngomong gitu. Jadi jangan sampai kita itu hati itu sampai ngerendengi di hati itu, jangan sampai, pokoknya istighfar segera istighfar, minta ampun sama Allah. Dan kalau kita ngerendengi wonge ya segera, kalau sampai kita ngomong mungkin habil ngomong karo siapa gitu ya. Nah itu langsung nyong ngampurane wingi nyong ngomong lagi sing ora-ora. Nah, nanti ini sah-sahan itu jadinya. Jadi itulah harapannya di hari ini kita minta sah-sahannya kita sing wingi urung bisa sing rendeng bae ya ora enak atine ya, harapannya nanti kita akhiri dengan salam-salaman dan semoga rogol gitu ya. Semoga dibuang semua itu jenuh
hatinya, tekanan batinnya itu dibuang. Karena ingat bahwa hidup kita itu sebenarnya adalah Allah yang menciptakan, Allah Al-Khaliq. Menciptakan ada orang yang hitam, yang putih, yang ikal rambutnya, yang macam-macam. Itu nggak usah kita saling menghujat. Ada sikapnya yang belum pinter, suka ngomong, ya tinggal diomongi, bukan ikut dihujat itu. Jadi itulah takdir itu adalah konsep Tuhan bercerita tentang sebuah ilmu di alam semesta ini ada orang ini, orang ini, orang ini. Untuk kita itu ditingkatkan pemahamannya, kesadarannya bahwa kita mau diuji, mau naik lagi ke surga gitu. Lah siap enggak? Kalau siap berarti ya kita siap-siap menjalin persaudaraan, menjalin kedamaian dalam hidup di bumi. Itu yang dapat saya sampaikan, dan bersihkan hati kita untuk kita kemudian ada damai di dalam kolbu kita, ada surga di dalam kolbu kita, maka ada surga di dalam diri kita, keluarga kita, baiti jannati, maka ada surga di dalam keluarga kita. Jadi harapannya itu setelah kita selesai ini kita menjadi punya sebuah renungan bahwa kita itu harus bahagia. Kalau kita punya agama kok nggak berbahagia, berarti cara beragama kita itu masih salah. Itu saya yakin holakokin, Pak. Ingat-ingat ini omongan saya ini, insya Allah saya dari guru-guru saya juga. Kalau kita beragama kok masih ada dendam, ada masa ego yang nggak bisa tercover dengan baik ya diberesin, pasti ada sesuatu yang tidak baik. Banyak-banyaklah istighfar, banyaklah minta ampun, terus kemudian kita lihat salahnya kita kepada siapapun, siapa aja. Jadi kita akhirnya tenang hidupnya damai, terus kerja akhirnya semangat bahagia. Itu ya yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi sebuah bahan renungan untuk kita selalu hidup berbahagia. Jadi harapan saya sepulang sini walaupun banyak hutang ya tetap bahagia, karena hutang itu bagian cerita. Nanti ada orang yang punya hutang 1 triliun, 100 juta, 1 juta macam-macam. Itu harus kita hadapi sebagai sebuah ujian hidup yang tetap kita harus senyum saja, sehingga kita tidak konflik sama antar suami istri, antar anak, antar tetangga. Jadi pahami ini adalah sebuah jalan hidup yang lagi kita tempuh menuju surga kita, sehingga sadarlah, jagalah hati, lentera hidup ini. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi ceramah dari beliau Bapak Suyitno. Yang selanjutnya acara halal bihalal ini nanti kita semuanya saling bersalam-salaman. Untuk ibu-ibu di ruang sini ya, nanti silahkan membentuk lingkaran. سرور الكون يعجز أن يفينا وخير الله دوما يحتوينا فبعد تبتل ودعاء ليل أتانا عيد رب العالمين أتانا عيد رب العالمين سرور الكون يعجز أن يفينا وخير الله دوما يحتوينا فبعد تبتل ودعاء ليل أتانا عيد رب العالمين أتانا عيد رب العالمين عطاء من كريم ذي هبات ونور للعباد المسلمين إليه الحمد من بالجود أعطى وأرسل فضله الوافي إلينا جمعنا في ربى الأعياد سعادا نبث بها المشاعر والحنين فنظهر بالوفاء شعور حب ونحمل بالخفا ودا ثمينا ونحمل بالخفا ودا ثمينا عيد عيد مبارك 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 عيد عيد
مبارك عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك تلاقينا كأحباب وأهل وفرحتنا تشع بمقلتينا بدفء قرابة وحنان وصل تنام الحب والأفراح فينا نور القرب في الأعياد تنمو لتزهر بالسعادة يا سنينا أدام الله جمعا كل عيد وأسبغ فضل نعمته علينا وأسبغ فضل نعمته علينا يعجز من يفينا وخير الله دوما يحتوينا فبعد تبتل ودعاء ليل أتانا عيد رب العالمين أتانا عيد